Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Seteja para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para guru, para ustadz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesatejana sangat beten kaula muljaki terbeten kaula takdimi kong langkong sateja pengurus takmir masjid, wabil khusus Masjid Al-Hashimi Koloran, juga sateja pengurus Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semua diberikan barakah dan juga rahmat Allah, sehingga kita menjadi orang yang selamat, beruntung dunia akhirat. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji setiap rutinan kuliah subuh, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ajunan para hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah kembali di dalam acara rutinan, yaitu kuliah subuh. Insyaallah pada rutinan ini menjelang Ramadan. Ini adalah Jumat yang terakhir. Mudah-mudahan menjadi rutinan yang husnul khatimah, dan kita juga menjadi manusia yang nantinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita sebagai persiapan kita menyongsong bulan suci Ramadan. Kita perlu menyiapkan bekal dan ilmu yang perlu kita pelajari dengan tujuan ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini bisa menjadi ibadah dan Ramadan yang terbaik, dan kita mendapatkan kemuliaan, keagungan serta keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Insyaallah kita akan mendapatkan dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah. Tentunya kita mempelajari tentang ilmu yang terkait dengan puasa. Ini adalah satu kewajiban bagi kita, karena nanti akan kita amalkan, akan kita gunakan ketika sudah Ramadan tiba kepada kita. Karena semua itu butuh ilmu, butuh persiapan ilmu tentang rukun, keharusan-keharusan yang harus kita lakukan selama Ramadan, serta syarat dan juga keutamaan, kesunahan-kesunahan juga perlu kita ketahui agar kita mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebari kita membahas tentang rukun-rukun puasa. Pertama tentunya adalah niat. Niat itu kemarin sudah dijelaskan, ada yang sifatnya borongan, ada yang harian. Tapi kalau kita Imam Madhab Syafi'i itu setiap hari harus kita niat. Karena puasa itu setiap hari adalah ibadah tersendiri.
ngacoeng. Karena puasa itu setiap hari adalah ibadah tersendiri. Tanggal 1 ibadah hitungannya sendiri, tanggal 2 juga begitu hitungannya sendiri, 3 sampai akhir itu hitungan ibadah sendiri-sendiri. Maka perlu kita semua setiap hari ada niat yang harus kita niatkan. Kalau sampai di dalam Ramadan itu tidak ada niat, maka orang tersebut puasanya tidak sah dan tidak dianggap puasa. Namun begitu, orang yang tidak niat tadi tetap wajib tidak makan dan tidak minum sampai nanti maghrib sebagaimana orang puasa, tapi tidak dianggap puasa karena puasanya tidak sah. Ini konsekuensi orang setaan niat ketika kita di bulan Ramadan. Tapi ada solusi, dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Di awal Ramadan kita dianjurkan untuk niat, diborong 1 bulan penuh, diborong. Kita dengan mengikuti pendapat Imam Malik bin Anas dengan niatnya, nawaitu sauma an jami'i Ramadan fi hadhihi sanati taklidan lil Imam Malik lillahi ta'ala. Niat kaula puasaah sabulan penting bulan Ramadan tahun mangken karena ngiring Imam Malik lillahi ta'ala. Maka nikah berarti borong sudah 1 bulan penuh. Napa manfaatnya? Pertama, andaikan ada salah satu dari malam Ramadan kita tidak niat, maka di malam itu puasa kita dianggap sah versi menurut Imam Malik, tidak menurut Imam Syafi'i. Artinya menurut Imam Malik kita ya sah, walaupun menurut Imam Syafi'i kita tidak sah karena ada niat. Tapi tetap ada yang mengatakan sah, sehingga nanti hitungan Ramadan itu tetap jumlahnya tidak ada yang tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua hikmahnya, andaikan kita diberikan umur pendek oleh Allah, nyampe di pertengahan Ramadan tanggal 15 atau 16, tanggal berapa saja meninggal dunia, maka setidaknya kita sudah mengantongi, kita sudah mendapatkan pahala puasa mulai dari awal sampai akhir secara niat. Yang separuh awal kita sudah mengerjakan, itu berarti puasa fi'lan wa niyatan. Kalau kona puasa lakoni niyata niyate separuh karena pun subung umur, maka mendapatkan pahala puasa niatan secara niat, la fi'lan tidak secara pekerjaan. Tapi kita sudah dapat pahala secara niat berpuasa di bulan Ramadan. Itu fadilahnya. Kan malam pertama usaki diniatkan borongan, kemudian nanti niatkan harian, setiap harinya diniatkan harian. Leka ditoh fadilana atau rukun-rukun puasa. Untuk menyempurnakan satu kewajiban puasa, maka di bulan Ramadan kita selama puasa ada kesunahan-kesunahan yang dianjurkan kita untuk mengerjakan, meskipun tidak wajib, tapi itu bisa menjadi peluang untuk mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Tak lestari, tak lestari. Kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan itu banyak. Hanya yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab ini ada beberapa hal. Pertama, ada banyak yang disunnahkan, diantaranya adalah ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurub. Belum dijelaskan. Kita ini harus
dianjurkan untuk segera berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ketika sudah yakin masuk waktu maghrib, langsung kita berbuka puasa. Kalau sudah yakin. Kalau masih belum yakin, masih ragu, jangan langsung berbuka, takut nanti puasanya batal. Ternyata kok belum masuk maghrib. Kalau sudah betul-betul yakin, baik secara jam maupun secara waktu, sudah masuk maghrib dan itu sudah masuk berbuka puasa, langsung segera berbuka puasa dengan cara membatalkan puasa. Abuka tak kotu ngabik nasi sepereng dubereng, sepenting puasanya batal, sepenting betal. Lah ada tata cara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nikah ketika waktu buka puasa menggunakan kurma. Kurma nikah hitungan ganjil sunnah 3, 5, 7, 9 itu hitungan ganjil. Ada kurma sunnah oleh ganjaran, oleh ganjaran. Kurma kak dintoh paling urutan yang paling tinggi adalah kurma rutop, nyaman rutop. Rutop nikah kurma maden, kurma maden. Kanto sobung kurma maden, badan Mekah nang Madinah. Mesen namanya nih, kayak king mon mesen tak komi abid buco iya pada akhirnya tak nutut betul nana. Kulawan panjenengan umpama sobung kurma maden, ada urutan di bawahnya adalah kurma mateng. Kurma semasak, sebiasa jual nang toko, karo pun masak. Nyamana tamer, bukan rutop tapi tamer, kurma masak. Itu juga sunnah, tapi di bawah kesunahan rutop atau kurma maden. Teloan, lelema, sepenting betal masa. Mun saibu setong benyak kia kencil kia keng bas insyaallah kenyang la usah nasi. Saibu tong berarti sepereng rusak. Itu kesunahan. Kemudian setelah tamer itu ada posisi di bawahnya adalah air, aing pote, aing pote. Aing pote merek napa boy, merek Alamu, merek KN, merek Aqua, tidak ada bedanya, yang penting aing pote. Kemudian di situ juga disunahkan dari aing pote ini kah aing zam-zam. Aing zam-zam di urutan setelah kurma aing zam-zam. Kenika sunnah. Mun tanding zam-zam minta kasih umroh. Mun beda boleh beda karin. Mun subung aing zam-zam cukup aing pote biasa, itu juga sunnah. Kalau tidak di setelahnya air itu ada makanan-makanan manis, manis alami seperti madu, anggur misalkan, yang sekiranya manisnya alami. Setelah itu baru manis buatan, teh, kopi, kolak, itu masuk terakhir manis buatan. Nah ini aturan kita, kesunahan-kesunahan ketika berbuka puasa. Ken abuka nih kapun bayi kenjoran raja. Setelah berbuka puasa maka di situ juga dianjurkan apa? Al-idyan bi du'ail iftar. Kita doa dengan menggunakan doa buka puasa. Itu juga sunnah. Kita tidak tahu bahwa dalam puasa itu mana yang bersamaan dengan ridhonya Allah. Barangkali dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, puasa kita jadi berkah tanpa harus mengabaikan kesunahan-kesunahan di dalamnya. Doa puasa, doa buka puasa apa?
apal mungkin bon. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Mari bon. InsyaAllah kenika akan menambah keberkahan kita. Kemudian setelah berbuka puasa, kesunahan selanjutnya adalah takhirus suhur. Kita mengakhirkan memakan makanan sahur. Itu juga kesunahan. Sahur nikah semakin akhir semakin disunahkan. Bektona sahur kak dinto masuk ketika sudah pertengahan malam. Kalau kenapa pertengahan malam? Kita tengah malam. Malam nikah kan mulai dari maghrib sampai subuh. Maghrib kol 6, kol betok, belu sangat 10, 11 sampai ke subuh kurang lebih 10 jam. Tinggal dibagi dua, nikah sekitar kurang lebih kalau 11 malam itu sudah waktu sahur masuk. Kesunahan waktu sahur sudah masuk kalau 11. Itu paling awal. Mon berdereng sahur sebelum nakol 11 ni kata ego cak sahur dan tidak mendapatkan kesunahan sahur. Karena sahur itu sudah pertengahan malam itu sudah masuk. Mana sahur marin tarawih misalkan kol belu, kol sanga. Ki kenyang menurusan kenyang pada kenyang. Tapi kesunahannya tidak dapat. Kesunahannya tidak dapat. Baru nanti jam 11 atau ke belakang sampai jam 2, jam 3 lebih bagus nikah jam 3 atau setengah 4 nikah semakin kesunahannya semakin besar. Nah, nikah kengcak mepet kelu aku lempak lebut 15 ki buru deer. Nah saya buk merunjun sebenarnya ampu tak nutut kita mau sopu ki nasi ki kari separuh. Nah nikah jangan terlalu akhir. Betul sahur itu diakhirkan sunnah tapi jangan terlalu akhir. Minimal subuh kurang 15 menit kita sudah selesai dari kegiatan makan sahur. Rokok marewon, kopi lestari pun, kukengku lestari pun mor kemur sikatan kari 15 menit pon mualik sepas mualik itu sudah selesai. Lebih aman dan lebih hati-hati. Meskipun umpama mualik tebebes jaga pah mualik sepuh kari 15 menit umpama boleh tetap makan tapi jangan banyak-banyak. Pas makan pada nakul telok dengguring sepiring ki nasi sepiring aku empu tak nutut sobung empu sepuh kita mari. Jadi mun pon tebebes sing kene kali sekoni lamun kalak sekedarnya ladeng guring jala lemak nah mari kene ka aing napa pon mari kene ka sikat pon selesai. Karena kalau sampai 1 menit saja sudah masuk dari waktu subuh batal sudah puasanya, tak bisa pon tak kocak puasa. Walaupun begitu tetap tidak boleh makan, konsekuensinya sampai ke maghrib tapi tidak ditulis orang yang berpuasa. Nah nikah sahur, menu-menu sahur apa saja seperti tadi sama dengan berbuka. Korma maden, korma masak, mari nikah aing zam-zam, aing boteh, manis alami dan manis buatan. Itu urutannya sama, berbuka dengan sahur sama. Itu adalah kesunahan-kesunahan di bulan puasa. Kemudian setelah itu adalah taftirus shaimin. Kita di bulan puasa itu dianjurkan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Nikah kuncerna raja aparing deureun kareng puasa kak dinto kuncerna raja persis dia mendapatkan pahala orang yang kita kasih makan dan dia berpuasa. Manfaat toroso iman siapa orang siapa yang deureun deka orang siapa puasa neng bulan Ramadan maka dia sama mendapatkan pahalanya orang yang kita kasih makan. Tetapi oleh dueun pahalanya dia berpuasa sendiri. Nomor 2 oleh kencerna orang yang paling deureun sareng kula pun panjenengan. Nikah
adalah keutamaan orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Ini kunjurna raja. Napa kotu banyak kita memberikan? Tidak harus banyak. Walaupun jangan sekali korma, bedain mika kalau sebote, paling esen pun dalema atau betok paling akin atau pemain kenika ceklah beri kolak, beri napa paling akin niat napa memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Kunjurna raja. Lebih dari kenika. Banyak umpama luar biasa, pahalanya semakin besar. Berbagi-bagi takjil kepada orang-orang yang berbuka puasa. Kemudian setelah itu adalah al-ightisal minal janabah qabla al-fajr. Bagi orang-orang yang junub tengah malam umpama nika isunahaki kaangkui mandi sak belum nasopu. Mun tak mun kuat kecelep ben mun sempat. Disunahkan. Kalau umpama tak kuat kecelep kumikil kita apa sopu pun mandi tak apa, puasa tetap sah. Cuma disunahkan di awal ibadah puasa kita badan kita sudah dalam keadaan suci. Karena kenika salah satu adab yang dicontohkan oleh Nabi, walaupun Nabi juga pernah puasa subuh masih belum mandi, belum adus beliau, jadi tetap lanjut berpuasa, puasanya tetap sah. Keng cuma sunnah sopu garwah pun abe dalam kabadaan suci. Sebab ada ulama yang mengatakan puasanya orang yang junub di waktu subuh batal. Ada yang mengatakan begitu, tapi mayoritas ulama mengatakan sah. Kemudian setelah itu adalah al-ightisal kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib. Kita disunnahkan mandi ba'dal maghrib setiap malam bulan Ramadan. Mari maghrib nikai sunahki apa? Mandi adus Kak Dinto disunnahkan supaya apa? Supaya kita ini bersemangat tak ketondu ketika kita di malam Ramadan. Doki untuk mempunyai napa kalau nanti mempunyai rebaran umpama biri-biri dalam insyaallah tak kira karena nikah merupakan kesunahan di bulan Ramadan. Dengan harapan kita semangat dan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu adalah salah satu kesunahan di bulan Ramadan. Kemudian al-muhafadhah ala salatit tarawih min awwali lailatin ila akhiril lailah. Kita menjaga salat tarawih. Ini sholat tarawih nikah kun cuma setahun sekalian. Bodoreng tarawih luar Ramadan tak bisa. Maka datang Ramadan tarawih ini usahaki mun bisa tidak pernah absen dan tidak pernah tidak hadir. Ketiaki kok Ramadan setia tarawih kok kutu kena mulai dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena qiyam Ramadan nikah keutamanya besar. Dabuh kibi Kanjeng Nabi man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang melaksanakan qiyam Ramadan. Itu buah kisah Al-Imam An-Nawawi al-murad bi qiyami Ramadan salatut tarawih. Yang dimaksudkan dengan qiyam kita malam bangun malam di dalam bulan Ramadan ibadah kepada Allah dimaksudkan adalah salat tarawih. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita salat tarawih? Imanan karena iman, wahtisaban karena kita mengharapkan pahala dan keutamaan. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tarawih. Berapa tarawih? Rakaatnya 20 rakaat. Tak usah ternyelenta norok sebelum rakaat nabung lekas. Jadi kita beni urusan nabung lekas, tapi memang kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh para ulama-ulama kita rawih 20. Mun 20 rakaat berarti 10 kali salaman. Itu ahli sunnah wal jamaah. Mun beda sya tarawih
kurang daripada itu, maka itu bukan pendapatnya mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi gula bimbian saya nggak ngesteteh, walaupun leso sengka atarawih kita kundu bolo, karena dalam madhab empat, dalam madhab Syafi'i, Abu Hanifah, Hanafi, Hambali, itu juga mengatakan rakaatut tarawih isruna rakaat, rakaat tarawih 2. Tidak ada yang mengatakan 8, itu tidak ada. Walaupun ada riwayat, tapi itu sudah dikaji oleh para ulama. Mari pun bahas masak di para ulama, disimpulkan menjadi 20 rakaat. Nah, nikah tarawih kita mengikuti imam, dengan imam bacaan tarawih sampai akhir itu 20 rakaat. Selat telat datang kadang salaman saya nomor belubelos kalau dulu salaman garwa kadang bah noro ambu tak nambah boleh bang ngocak Maria tarawih ya mungkin garo du salaman beni tarawih gitu. Jadi mon selat telat nambah boleh, imam bon salam mon nemu makmum boleh, tak masalah, nambah sisanya. Tak mangki makmum pejeng ketibi, sepenting kena 20 rakaat atau 10 salaman, nambah boleh. Datang rakaat terakhir, apabila boleh mana ngocak mari tarawih, marilah belum rakaat terakhir ketibi. Beni terabi kan ya, serabi. Jadi gue lebih itu kena 20 rakaat. Cuma senikah tarawih itu ya sunnah di bulan Ramadan, tapi jangan sampai kita meninggalkan sholat rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya jangan sampai tinggal lagi kan. Karena rawatib itu lebih afdal daripada sholat tarawih. Seperti isya pada qobliyah, pada ba'diyah. Kita sholat isya selesai, ba'diyah dulu. Imam ba'diyah gak ada. Mari ba'diyah 2 rakaat, salam, baru kemudian sholat tarawih. Jangan hanya karena mengejar tarawih ba'diyah kemudian ditinggalkan. Ini kata balik, karena lebih afdal ba'diyah daripada tarawih. Baru ba'diyah dulu, baru tarawih. Tadi kasih lebih saya. Kemudian adapun teknis pelaksanaan tarawih ngereng kesokan sesuai imamnya. Noro Ahmad Hebe saya kan nggak nikah, napa madhab Valentino Rossi tak ceratat tongnit mare kah mare, tapi mon bisa ngereng sisa biasa, tak cepet gelu, kita santai gelu. Mbah tarawih baca Yasin sampai mare, insyaallah lober makmum dari ketibi imam. Kipon kita standar, tak terlalu cepat, kita terlalu pelan. Sebiasa lakonin mulai dari At-Takatsur sampai Al-Lahab, Tabbat Karwa, itu sudah minimal ialah cukup. Untuk kecepatan juga panjangnya itu sudah standar. Monki Eropel boleh. Pontut bagian surat-surat pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, nya mana Qaf, Nun, Sod, ini kalau tempengak kini ka bengoklah tak usah maca sekali. Karena surat kini ka sunnah, sewajib ni ka sefardu adalah Fatihah. Mundo padoki salah apa? Karena makmum ni kan pasti nak bacaan imam. Sebelumnya si penting kasih aba-aba. Oh, imam ngasih aba-aba kepada makmum. Perhatian. Makmum yang saya hormati, malam ini tarawih kita tarawih kilat. Tanpa harus baca surat, mulai dari walad dolin langsung ngaruku tanpa harus surat. Tak masalah, tidak tak kerjet makmum karo. Sobung aba-aba suratnya pun cuma Qaf, Allahu Akbar. Fatihah kita mari budi berarti. Tak kerja tuh. Mak jokin luar biasa imam. Akhirnya makmum ni apa? Cut tak kerja. Duk tak keduk dengan sebarang pun. Nah nikah juga perlu perhatian, apapun yang akan dilakukan imam itu pasti diikuti oleh makmum.
Nah nikah sholat tarawih eman, jangan terlalu cepat eman. Orang yang terlalu tarawih cepat sampai tumak ninanya tidak ada, maka ya kita tidak ada gunanya sholat. Tak yangkep sholat tarawih biar tak terima, karena apa? Tumak ninanya, rukunnya itu tidak ada. Kemudian sholat witir ini juga, witir itu 3 rakaat, minimal 3 rakaat, 1 rakaat atau 3 rakaat, itu yang biasanya yang lumrah. Kalau umpama lebih dari 3 rakaat ya monggo silakan sampai 11 rakaat. Pelaksanaan sholat witir itu bisa langsung setelah tarawih atau diakhirkan nanti ketika sudah akhir malam. Kalau sekiranya kita bisa bangun, maka lebih baik diakhirkan, karena sholat witir itu jadikan ibadah terakhir, ibadah malam paling terakhir sendiri. Dikatakan, disabdakan oleh Nabi, ij'alu akhir sholatikum witra, jadikanlah akhir sholatmu di malam hari itu witir. Tapi kalau sekiranya jika diakhirkan kita ini tidak bangun, tepepes pas tak bojong witir, mendingan di awal saja. Mari tarawih langsung witir selesai. Perkara deki terus tahajud tak masalah. Tapi lebih baik witir itu terakhir, kegiatan malam terakhir, sebelumnya tahajud. Itu sholat witir. Sholat witir ini khusus untuk di bulan Ramadan itu ada keutamaan tersendiri. Satu, disunnahkan berjamaah. Itu sholat witir kalau di Ramadan. Kalau selain Ramadan tidak disunnahkan berjamaah. Witir di bulan Ramadan itu satu, disunnahkan berjamaah. Ada imam, ada makmum, minimal 2 orang itu sudah cukup. Keutamaan yang kedua witir di bulan Ramadan adalah kita disunnahkan untuk mengeraskan suaranya imam padana sholat selain padana maghrib, padana isya dikeraskan. Kita ini disunnahkan untuk mengeraskan suaranya. Menengah luar Ramadan tidak perlu dikeraskan, cukup biasa-biasa. Artinya ingat duhur garawon, sholat sirriyah. Kemudian senomor telok, disunnahkan kunut ketika sudah separuh kedua dari bulan Ramadan, tanggal 16, 14 sampai akhir itu sunnahkan kunut. Kemudian kita juga memperbanyak tilawatul Quran bitadabbur. Nah nikah kegiatan yang paling dianjurkan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran secara menghayat-hayati terhadap makna-maknanya. Itu sangat dianjurkan. Tadarus, makanya kan ketika Ramadan tadarus. Di samping tadarus kita juga ngaji tibi benikun darusan melolo. Artinya apa? Kita meski darusan kita lakukan karena itu juga disunnahkan di bulan Ramadan tadarus, tapi di saling itu kita mengejar target di bulan Ramadan itu paling minimal kita hatam sekali saare sejus, berarti mentelok bolo are hatam telok bolo jus, kimun sangale korare kare sejus tak mare. Lah nikah sebaiknya begitu. Kimun saare dujus berarti hatam 2 kali. Mun saare telo jus berarti hatam 3 kali. Ki kare ngitung kare senapa jus kula biar. Entah apal Quran beni jus Quran ki jus minuman karo jus apel. Insyaallah kenyang mun ketika. Nah nikah juga salah satu kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, kita di bulan Ramadan juga disunnahkan untuk bersungguh-sungguh mencari keutamaan Lailatul Qadar. Nah, nikah. Kapan? Nanti di tanggal ganjil di paruh ketiga, mulai tanggal selekor ke akhir itu sudah masuk
kebanyakan Lailatul Qadar di situ. Tapi bukan berarti Lailatul Qadar kun berani kenikah melolo. Karena caipun Al-Imam Al-Haddad kula ban panjenengan nyari Lailatul Qadar itu jangan hanya di hitungan ganjil di paruh ketiga, tangkel seekor kebudi. Tapi mulai dari awal Ramadan kita sudah siapkan diri untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena bisa jadi Lailatul Qadar ini kada pindah. Bisa nengi awal, bisa nengi tengah, bisa nengi akhir. Tapi yang sering memang di akhir, 10 akhir. Itu yang sering. Tapi kulawan panjenengan munlah semangat dari awal sampai akhir, insya Allah dapat. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena keutamaan Lailatul Qadar, masya Allah. Mulai istiqomah oleh pentahun. Kula bimpian nikah, insya Allah bakal jadi tanda-tanda orang ontong nikah adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah tanda orang ontong. Nah, nikah Lailatul Qadar. Makanya di akhir Ramadan itu 10 akhir kita disunahkan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk diantaranya iktikaf di masjid. Iktikaf, insyaallah itu salah satu kegiatan-kegiatan di 10 akhir bulan Ramadan. Yang paling terakhir, tinggalkan kulebi impian caci makian dan juga umpatan-umpatan yang jelek, kata-kata kotor itu ditinggalkan di bulan Ramadan. Karena itu dapat menghangus pahala kita puasa di bulan Ramadan. Mun beda orang saya cangu cai ka gula bimpian tak usah ladenin. Mun eladenin pada angus sakenjeran nanti. Mun beda orang ngikir bulan Ramadan nyik pun tapat tinang ko apa sah tak apa-apa lah tin. Dan tiap bulan sabal wiwa pul sebulan sabal umpama. Kemudian niatan enggak kenikah walaupun tanya pada bae. Maka tetap pokoknya lah kenyik bi orang di bulan Ramadan tidak lah, tak apa-apa, tak noro angus kenceran puasana. Pray daripada napa kenyian napa merendahkan orang di bulan Ramadan itu dijauhkan. Karena pray dan itu sangat berbahaya kepada pahala puasa kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Semua anggota tubuh kita dijaga oleh Allah untuk berpuasa semuanya. Puasa dari maksiat, puasa dari cacian, puasa dari makan dan minum, semuanya insyaallah mudah-mudahan diterima pahala puasanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah.